Farid. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur nikmat kita malam hari ini kita bisa saling bersilaturahmi dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salawat serta salam kita berikan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita semuanya bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan duduk kita, silaturahmi kita malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam kajian kita malam hari ini. Kajian kita malam hari ini diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau disingkat SIP, yang dimana kajian kita yaitu tentang pembelajaran intisari Islam kafah, yang dimana tujuan kajian kita ini adalah memahami agama Islam secara utuh atau secara kafah dengan metode dialog yang berbasis value dan sains. Dan alhamdulillah malam hari ini kajian kita sudah masuk dalam sesi ke-19. Adapun topik kajian kita malam hari ini yaitu tentang menyejahterakan masyarakat dengan berislam kafah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Sukanto Sumodinoto MSc. Beliau adalah Direktur New Brand Clinic Surabaya. Alhamdulillah pemateri kita, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita malam hari ini, kita buka dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam hari ini, bahwasanya majelis kita malam hari ini adalah saling silaturahmi, bertatap muka. Jadi saya selaku MC atau moderator mohon Bapak Ibu sekalian yang kameranya masih off, minta tolong bisa di-on-kan, karena kita saling silaturahmi adalah tatap wajah. Alhamdulillah, Pak Ahmad sudah on kameranya. Silakan Pak Tutuk, Pak Yahya Amar bisa di-on-cam kameranya, karena itu adalah salah satu bentuk silaturahmi kita adalah bertatap muka, bertatap wajah, bukan bertatap teks atau tulisan. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang on kameranya. Karena sudah banyak yang on kameranya, langsung saja untuk materi kita malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Pak Sukanto Dinoto. Monggo Pak Kanto, tafadhol Mas Kuro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan atau permintaan kalau boleh saya katakan untuk mengisi acara malam ini. Suatu hal yang berat bagi saya sebetulnya ini. Bahwa mensejahterakan itu kan berarti harus terlihat mana tindakan yang mempunyai efek kepada kesejahteraan itu sendiri, misalnya. Nah, itu yang sulit memang sampai saat ini saya temukan. Nah, bagaimanapun, alhamdulillah setelah boleh saya bilang ketebukan hampir 10 hari barangkali atau 8 hari, saya menemukan suatu tulisan seorang associate professor dari Pakistan.
Jadi malam ini akhirnya saya pikir paling enak sudah ada yang melakukan review, analisis, jadi itu saja yang akan saya sampaikan pada Bapak-Bapak sekalian. Saya memang sedikit merubah. Oh ya, sebetulnya salam dulu secara pada teman-teman semuanya, pada kakak dan guru saya, Profesor Haryadi, kepada mungkin itu teman saya lama, Pak siapa itu dari Banyuwangi, Pak Subroto. Saya bilang, saya ini orang Banyuwangi loh Pak Subroto. Itu ada Pak Ahmad Bakarman juga di situ. Apa namanya? Lek, isun isi bisa ngomong using, saya Lek, gitu kan ya. Singkat itu Pak Subroto itu. Aduh, jadi banyak yang belum saya kenal pribadi ya. Siapa ini? Pak Tutuk Wibowo Hamidi. Ini juga saya belum pernah ketemu di lapangan langsung. Tapi terima kasih kenalan di sini. Izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya coba susun. Nah ini saya ini mau nge-share kok hilang-hilang ya. Nah, saya mau share dan ini judulnya memang saya sedikit berubah Pak Fuad, sedikit saja. Jadi Pak Fuad memberi judul saya Berislam Kafah akan membangun kesejahteraan masyarakat. Oh ini melalui saya lebih memilih judulnya menjadi mensejahterakan masyarakat melalui Islam Kafah. Jadi melalui prinsip-prinsip Islam yang utuh lah, katakanlah begitu. Karena itu berarti kita akan membahas apa sih prinsip-prinsip untuk mensejahterakan itu sendiri dalam pandangan Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi sosial keislaman yang dari Pakistan itu. Jadi saya ingin menyamakan pandangan bahwa sejahtera itu apa sebetulnya. Ada tiga hal, ada tiga arena untuk suatu hal pembahasan mengenai kesejahteraan itu sendiri, yaitu pada tingkat individu, yang kedua dan keluarga, yang kedua pada tingkat sosial dan lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah pada tingkat nasional atau di suatu negara. Banyak tentunya kita nanti bisa pindahkan. Oh ini mestinya di situ, saya kira biasa saja. Intinya orang sejahtera itu pada tingkat keluarga ya hidup, nomor satu sehat. Kuncinya nomor satu sehat. Jadi kedua orang bilang makmur, tapi saya lebih mengatakan berkecukupan. Jadi makmur itu kan yang dilihat gitu ya. Tapi belum tentu dia berkecukupan walaupun punya mobil, walaupun punya rumah, walaupun punya macam-macam itu. Kalau rumahnya dari hasil korupsi pasti ya hatinya itu pasti gelisah itu. Tentram ya tentram apa ya? Orang Jawa kan ngerti tentram itu. Nggak ada ribut-ribut lah. Semuanya berjalan dengan irama yang santun, tidak ada saling bukan menyalahkan, tidak ada belum nemu saya kata-katanya. Dan yang terpenting juga yaitu semuanya itu harus mempunyai berdasar situasi yang namanya akhlak, atau kalau bahasa kita adalah bahasa yang dikenal sehari-hari adalah moral. Jadi orang sehat pun harus berakhlak. Ya, gitu kan. Mentang-mentang sehat, ada orang sakit sedikit aja, masa gitu aja enggak bisa, misalnya. Itu bukan bagian daripada akhlak tentunya.
pada tingkat sosial dan lingkungan hidup itu lingkupnya bisa pada tingkat komunitas, bisa juga sampai pada suatu society, misalnya Provinsi Jawa Timur, atau Kota Madya Surabaya. Di situ yang lebih harus ditekankan ialah urusannya yaitu keamanan. Aman, tidak ada pencurian, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada pasar yang dibakar misalnya gitu. Terus kalau waktunya begini ya aman kalau kita melakukan distancing misalnya. Dan juga di dalam kelompok ini atau pada arna ini yaitu terdapatnya lembaga dan organisasi. Yang saya maksudkan di sini adalah ada peraturan-peraturan tidak tertulis menyangkut bagaimana seseorang harus berbuat dan bertindak maupun dalam bentuk organisasi yang resmi. Misalnya itu ada pendidikan, tempat pendidikan, ada tempat orang berjual beli dan semuanya. Di dalam suatu masyarakat yang menjadi masalah yaitu yang sekarang tidak pernah berhasil, yaitu terjadinya equity ini tadi. Saya mengatakan equity kalau kita mungkin kesetaraan. Jadi di Indonesia ini misalnya kita lihat bagaimana tidak bisa dikatakan sejahtera. Ada 10 orang yang memiliki kekayaan dari berapa? 70 juta orang Indonesia. Nah, itu namanya kan apa kayak gini nih kok masih harus jalan terus itu. Dan sudah tentu di situ ada culture, budaya. Budaya saya kemukakan secara khusus karena memang perubahan-perubahan sosial itu tidak bisa lepas daripada budaya yang dimiliki seseorang. Itulah kurang lebih. Nanti di situ ada ahli budaya juga. Jadi maksud saya ada di situ. Budaya itu ada suatu sistem nilai, sistem berpikir, sistem pendirian. Gitu. Misalnya orang Surabaya itu kan mengatakan dirinya arek Surabaya misalnya. Memang betul. Jangan namanya arek. Kalau ngelarangnya enggak hati-hati, marah dia mesti. Ya begitulah perilaku seorang arek itu antara lain. Dan untuk suatu negara yang lebih penting saat itu terjadi apabila pemerintahnya itu adil. Adil itu di situ ada dua hal, yaitu kalau orang Inggris bilang, saya memang dapat di Indonesia ini adil dan berkeadilan. Itu sebetulnya kalau di bahasa Inggris, maaf saya pinjam bahasa Inggris, adanya dua yaitu reasonable dan justice gitu. Jadi adil itu yang mana? Kalau saya lihat orang-orang Arab yang ngerti bahasa Inggris, adil itu adalah reasonable. Perbuatannya itu reasonable gitu loh. Itu. Jadi anaknya cuma satu aja kok minta diberi tanah 30 hektar misalnya. Yaitu dari mana keadilan yang kayak gini nih misalnya. Dan yang mencelakakan, yang menjadi tidak aman nanti pada tingkat yang rendah, lebih di tingkat sosial dan lingkungan, apabila terjadi korupsi. Korupsi itu, ini budaya, ini yang saya maksudkan, susah. Karena ya nanti ceritanya semua punya sendiri-sendiri itu. Saya sudah usah cerita nih. Dan bertanggung jawab. Nah ini bertanggung jawab. Mungkin sekarang itu antara lain, kalau dalam pikiran saya, core dari bertanggung jawab itu adalah berbuat, bertindak untuk apa yang dibebankan pada seseorang dengan suatu kualitas, bukan asal gitu. Itu namanya bertanggung jawab. Ya, itu yang saya maksudkan. Dan kemudian dalam suatu negara ini maka tujuan utama adalah mesejahterakan rakyat dan masyarakat. Itu dalam suatu negara. Sampai di sini mudah-mudahan, dan semuanya itu dalam pandangan Islam urusannya adalah untuk memperoleh kehidupan dunia akhirat, bukan dunia saja tapi juga akhirat. Saya tidak tahu mana yang didahulukan.
apakah dunia dulu saya dahulukan, nanti juga otomatis dapat akhirat, atau akhirat dulu, akhirat juga ditekankan supaya dunianya juga mengikuti. Nah, itu saya serahkan kepada nanti yang mempunyai komentar hal seperti ini, pandangan ini, karena keterbatasan pengetahuan saya. Tentang kesejahteraan itu yang sudah berjalan di negara-negara yang kita kenal sebagai Eropa dan Amerika, itu mereka ingin mensejahterakan itu artinya melepaskan rakyat atau masyarakat dari kesulitan hidup. Kesulitan hidup. Di satu kawasan itu mereka mengandung pokoknya itu yang menjadi core-nya itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial, atau yang lebih tepatnya sebagai social security. Jadi kesejahteraan sosial itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa aslinya sebetulnya keamanan sosial, sekuritas keamanan. Dan itu ditentukan oleh siapa yang menentukan seseorang mengalami ketidakamanan sosial, itu persoalan yang tidak sederhana. Kemudian pendekatan lain yang ada yaitu pendistribusian daripada kesejahteraan itu yang ditekankan. Nah, ini jadi gambarnya kalau misalnya begini, social security itu pekerjaannya berat. Pekerjaannya berat. Misalnya, kalau rumah saya di pinggir jalan kereta api, misalnya, saya ini mengalami social insecurity enggak misalnya. Wah, itu menjadi perdebatan besar itu nanti. Anak saya kan tinggal di Inggris. Ini salah satu contoh itu, rumit itu. Suatu hari waktu anaknya masih kecil, karena dilihat dia tidur, baru umur kira-kira 1 tahun lebih, dia lari sebentar ke toko di sebelah kira-kira enggak sampai setengah kilo untuk beli sesuatu. Itu dilaporkan sama tetangganya, dianggap bahwa anak saya ini mengabaikan undang-undang social security. Hampir dibawa ke pengadilan. Dia cerita saya, stres besar katanya. Dan ini yang bikin rumit memang. Yang kemudian kalau yang kedua, itu penetapan kesejahteraan itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Yaitu. Itu yang ada pendekatannya. Tidak banyak yang mengikuti ini. Biasanya ini dilakukan di negara-negara Skandinavia. Jadi kriterianya yang menentukan kesejahteraan itu adalah kriteria yang jelas dan nyata. Tidak ada diskusi lagi. Misalnya gini, tidak punya anak. Nah, itu misalnya. Itu kan jelas yang disebut tidak punya anak itu apa. Semua orang tahu yang disebut tidak punya anak itu. Nah, orang-orang sini kan memerlukan suatu, misalnya kalau ada kesejahteraannya akan mungkin loh ya kalau bisa terjadi gitu. Banyaklah di situ misalnya apa? Kehilangan suami atau kehilangan istri, mungkin lebih tekan itu. Jadi di sini kriterianya jelas kalau ini. Jadi yang menentukan si warga negara sendiri. Saya minta diberi keamanan dalam urusan supaya kalau saya punya anak 2, nah gitu. Anak saya sudah 2, saya bisa dapat tempat tinggal yang lebih luas misalnya. Sehingga akhirnya berbagai kriteria ini yang akhirnya menghasilkan apa itu? Ya nantilah, tidak usah menjelaskan dalam saya gambarkan aja begitu. Kedua model di atas itu sebetulnya model yang mengabaikan aspek akhlak dan spiritual. Spiritual itu ya saya sebutkan saja, tapi itu adalah kehidupan beragama atau kehidupan spiritual. Jadi ada orang yang tidak punya agama, tapi dia punya perilaku spiritual gitu. Hati, dia hanya bicara soal hati barangkali. Dan yang kedua akhlak moral.
diabaikan di ini. Ya seperti tadi itu. Yang saya ceritakan anak saya itu, nangis-nangis di telepon itu karena mau ditangkap polisi. Bukan itu, mau ditangkap, anaknya mau diambil oleh apa? Social security agent itu. Gara-gara dia pergi ke toko, dia tahu persis bahwa anaknya sedang tidur nyenyak, dia keluar sebentar, dilaporkan gitu. Jadi itu, ya itu menurut saya kok berlebih-lebihan juga ya. Jadi akhlak dari di situ kelihatan soal akhlak dan kurang dimenjal perhatian. Basisnya adalah pada kesejahteraan ekonomi duniawi tadi. Dan menurut penulis paper yang saya baca ini, dua model itu sebetulnya berbasis pada satunya kapitalisme dan satunya komunisme. Yang pada yang nomor satu tadi, yang kapitalisme itu pemerintah berperan tidak berperan apa-apa. Ya, sedangkan pada yang komunisme itu pemerintah harus berperan. Ya, itu tidak usah dalam-dalam lah, kurang lebih gitu cirinya itu. Lalu bagaimana Islam membicarakan tentang kesejahteraan? Saya merumuskan ya, bukan menyimpulkan masih, bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam itu adalah kebutuhan hidup beragama, atau kalau dibikin lebih umum, kehidupan spiritualnya dan maupun kehidupan material. Nah, dalam Islam penyejahteraan masyarakat dengan konsep demikian tadi adalah tugas pemerintah. Yang dua tadi itu, yang komunisme itu yang tugas pemerintah itu, kesejahteraan ini. Peranan pemerintah kuat sekali di situ. Yang di kapitalisme pemerintah tidak terlalu kuat seperti di negara komunis misalnya. Dan jadi di dalam pandangan Islam, para ahli itu menyatakan bahwa penyejahteraan masyarakat itu, membuatnya sejahtera itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Jadi saya ingat itu, siapa dulu yang beri ceramah. Sehingga lahir muncul sekarang ada yang namanya apa? Undang-undang zakat atau apa namanya itu. Saya juga namanya persis lupa. Tapi kan sudah mulai kelihatan itu. Lalu kalau saya, karena ini masalah publik, jadi saya lebih menggunakan governance, perilaku pemerintahnya itu sendiri, itu berorientasi atau berbasis kepada satu konsultasi musyawarah. Jadi tidak ada semaunya sendiri. Jadi di Indonesia ada statement itu, kepemimpinan kepemimpinan, kalau ada 5 wakil itu menjadi satu kesatuan, kepemimpinan yang saya lupa istilahnya itu. Lalu keadilan, lalu kembali saya tekankan tadi yaitu equity, lalu ini yang penting ini juga kebajikan. Nah, kebajikan itu menurut standar siapa? Ya standar Islam tentunya. Jadi orang itu disuruh melakukan kebajikan. Pemerintah harus mempromosikan kebajikan. Ya. Dan ini dalam pandangan Islam, pemimpin siapapun lah gitu, itu harus tunduk pada syariah, karena itu dalam pandangan governance di masalah Islam itu kan nanti ada yang namanya Dewan Syuro. Dewan Syuro itulah yang kemudian menjadi kekuasaan tertinggi yang untuk menentukan apakah seorang pemimpin itu bisa dianggap melanggar atau tidak. Di Indonesia sudah tidak begitu loh. Jadi MPR itu bukan apa-apa lagi sudah. Majelis MPR, pertimbangan rakyat. Sudah, tidak ada apa-apanya lagi dengan adanya reformasi itu. Jadi kalau mau ada yang mengatakan, siapa dulu salah satu teman mengatakan Islam di Indonesia semakin mundur, memang iya. MPR yang dulu memutuskan keputusan tertinggi, sekarang tidak begitu lagi lah.
Dan hasil, nah ini tertarik pada kebahasaannya. Hasilnya itu adalah untuk kebaikan. Toyib. Toyib itu ya apa? Bahasa Arab itu kalau toyib itu mempunyai nilai yang bermanfaat. Saya makan telur itu toyib karena menambah gizi saya gitu. Dan apalagi macam-macam itu ya. Dan kebahagiaan itu saya menerima suatu pembicaraan yang menarik itu. Falah, karena dalam bahasa Arab ada fariha, ada falah gitu. Nah, itu. Di sini yang dimaksud falah. Falah itu artinya kebahagiaan yang baik dan memberikan kesenangan. Kalau fariha itu cuma sekedar kegembiraan gitu. Nonton sepak bola gembira gitu. Habis itu ketinggalan ikut ceramah di Zoom kita misalnya gitu. Ya, jadi hal-hal ini saya kira menarik juga saya pikir itu. Dan itu pernah dibahas oleh salah seorang ustadz dan saya lihat iya ya. Kita memberi anak kita fariha, seneng-seneng, mari ngono anake jadi pembawa narkoba misalnya, pusing juga. Gitu. Lalu karena memang merupakan tugas pemerintah, apa peran dari pemerintah dalam menghadapi kesejahteraan ini? Nomor satu, terpenuhinya kebutuhan dasar. Jadi itu yang paling, ya jangan banyak-banyak yang tidak punya rumah misalnya. Tidak sulit rupanya orang punya rumah seluruhnya itu. Tapi saya pernah mendengar beritanya dari waktu saya ikut pengajian, tidak ada orang miskin, semua orang punya rumah tempat tinggal. Tidak ada orang mau diberi zakat. Itu zamannya Khalifah siapa ya? Kalau saya dibetulkan kalau salah. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab itu, ya. Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu ya, kebutuhan dasar. Lalu kebutuhan beragama. Ya, kebutuhan beragama. Saya kira kalau masjid ditutup ya keliru. Ya, bikinlah polisi supaya distancing terjadi gitu mestinya. Jadi jangan nyalah-nyalahkan rakyat yang memang masih banyak kesulitan hidup dan semuanya. Keadaan beragama dan spiritual, jadi kalau kita muslim ya si spiritualnya itu lupakan saja lah gitu. Ini kan kita di suatu masyarakat ada juga yang beragamanya menggunakan syariatnya sendiri. Lalu kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial itu apa ya? Saya teringat kepada suatu teori atau suatu penulisan mengenai kebutuhan sosial itu. Jadi yang menyatakan kebutuhan sosial itu begini. Hidup itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, makan, minum, tempat tinggal, terpenuhinya kebutuhan sosial, dan yang ketiga yang menarik itu, kebutuhan transendental, yaitu agama. Jadi dia mengkritik, ini Maslow ini ngaco ini kalau orang dipisah-pisah seperti apa gitu. Dia mengatakan saya tertarik sekali dengan konsep ini bahwa manusia itu membutuhkan tiga hal, yaitu tiga hal tadi, dan itu terjadi pada setiap fase kehidupannya. Orang Inggris bilangnya ketiga-tiganya adalah indispensable, gak iso dipisah-pisah. Itu katanya gitu. Saya senang sekali pada konsep ini. Terus terang, nanti kalau ada konsep Islamnya, ayatnya saya tidak tahu masih ini. Tapi ini yang akan banyak merubah kehidupan kita itu sebagai seorang Muslim. Lalu juga tugas pemerintah itu mencarikan pembiayaannya, istilahnya apa? Financingnya supaya bisa terjadi, supaya zakatnya terkumpul lebih optimal, misalnya, supaya zakatnya, supaya apa? Daerah-daerah yang sulit dijangkau bisa juga terjangkau gitu. Itu yang namanya kebutuhan financing. Sehingga semua pelayanan sosial itu atau apapun yang disebut untuk mensejahterakan itu bisa terlaksana. Dan yang ketiga yang konkret operasional peran pemerintah itu ya mendorong terlaksananya zakat, infak, karena ini sudah jelas ini. Ya.
ini bagian daripada suatu apa? Suatu konsep kesejahteraan dalam Islam itu yang jelas dinyatakan. Di sini ada hal yang saya tidak saya sebutkan, jadi misalnya bahwa orang kaya harus bisa memberi makan orang yang betul-betul tidak punya nasi, misalnya. Itu bagian daripada hal yang harus dilakukan pemerintah supaya itu terjadi. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan terus terang ini rujukan saya ini satu paper aja, banyak papernya, tapi satu aja sudah saya sebutkan. Dia namanya Sari Muhammad barangkali ya, Sari Muhammad. Dia seorang associate professor dan dia bersama seniornya, saya lupa namanya, telah menulis, bisa dilihat di www.researchgate.net, apa itu tanda begitu namanya publication. Dia juga membahas yang tidak saya bahas di sini mengenai hasil. Ya, jadi hasil dari semuanya ini apa, bagaimana? Hasil konsep Islam itu. Nah, ini yang sampai hari ini belum bisa hasil itu terjadi secara sempurna. Ada saja misalnya. Dia menceritakan bahwa misalnya di Saudi yang kaya raya, misalnya sekarang ini. Hampir sejahtera lah, sudah hampir semua orang. Tapi ada satu sektor masyarakat yang betul akhirnya masih belum masih terabaikan gitu. Tidak dikatakan secara eksplisit apa itu. Dia cerita juga si penulis tentang di Pakistan itu sendiri. Nah itu kenapa begitu? Nah, kenapa begitu? Nah, inilah tugas kita karena kita ini mempunyai budaya yang menyebabkan Islam itu tidak diketengahkan dalam kehidupan, dalam core kehidupan kita. Itu budaya itu masih di kampung saya ini, Kemayoran ini, aduh, yang namanya apa itu? Enggak tahu di tempatnya Pak Ahmad Bakarman ada enggak itu? Apa namanya? Tukang rentekan uang itu berkeliaran. Dan saya sendiri melihat itu, betapa orang-orang miskin itu sangat menjadi lebih miskin, sangat menjadi tidak sejahtera karena gara-gara tukang rente ini. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Ada familinya meninggal, tinggal di Madura, tidak punya uang, pinjam uang ke tukang rente lagi. Ini kan culture ini kan. Katanya ada orang meninggal ya fardu kifayah lah yang penting. Masalah sudah ada yang rumat ya sudah. Gitu. Demikianlah sedikit tentang apa yang ingin saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Saya tidak tahu akan berapa lama, mudah-mudahan, setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, itu salah saya, tolong diperbaiki saja, saya akan tangkap semuanya. Dan kalau itu dianggap oke gitu ya, lalu kita operasionalkan nanti setelah ini gitu kan. Nah, bagaimana mengoperasionalkan terjadinya kesejahteraan. Yang saya lihat sekarang hari-hari ini sudah ada yang namanya gerakan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Itu yang saya lihat. Ada masjid yang sampai punya kendaraan 5 biji untuk bisa membagi-bagi berasnya kepada jemaahnya gitu. Macam-macam lah itu. Nanti sudah teman-teman ada yang tahu itu tentu peristiwa ini. Demikian, minta maaf atas kekurangannya dan semoga kita bisa maju ke depan terus menerjemahkan kafah itu apa saja nih kan gitu. Enggak tahu yang saya sebutkan sudah kafah belum, nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Farid. Saya ingin memberi kesempatan berikutnya pada para audiens, para halayak yang menghadiri pertemuan ini. Ya wis Pak Farid. Baik. Oke, Pak Kamto, matur nuwun atas penyampaian materi malam hari ini. Baik, Bapak sekalian, perlu saya ingatkan lagi, monggo yang masih belum kameranya masih off bisa di on cam karena kita malam hari ini adalah majelis silaturahmi
tatap wajah dan tatap muka. Terima kasih Ustadz Kanto yang tadi sudah menyampaikan tentang kesejahteraan. Dirujuk dari artikel ya dari Syekh Muhammad ya. Tadi ada beberapa konsep tentang sejahtera. Sejahtera itu dikatakan sejahtera apabila ada 3 poin penting, yaitu sejahtera secara individu dan keluarga, sejahtera secara sosial dan lingkungan hidupnya, dan sejahtera dalam bernegara. Itu tadi mengutip ya dari salah satu jurnal. Pak Kamto menyampaikan tadi pendapatnya. Dan kalau menurut dari pandangan Islam sendiri, ya kalau ngomong sejahtera, kita di sini yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika kita ngomong sejahtera, bagaimana sih ketika kehidupan seseorang itu bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat. Ya, dan kalau kita ngomong sejahtera di sini dalam lingkup Islam secara kafah, bukan hanya sebatas ini ya yang tadi dikatakan Pak Kamto diskusi, tapi bagaimana mengoperasionalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, monggo kita bisa diskusi malam hari ini, karena kajian kita malam hari ini bukan hanya dari narasumber, tapi kita lebih ngomong diskusi, saling proaktif dan aktif, agar nanti materi yang kita sampaikan malam ini kita bisa mengoperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau ditambahkan atau tadi dari penyampaian Pak Kanto atau ada yang mau ditanyakan, silakan monggo Bapak Ibu sekalian. Mungkin panjenengan bisa nuliskan di chat pertanyaan, silakan. Oh ya, monggo Ustadz Fuad, silakan Gi. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, saya sangat appreciate pada presentasi Pak Kanto pada malam hari ini. Masya Allah. Apresiasi saya pada beliau yang sepertinya enteng-entengan tapi luar biasa informasi yang disampaikan itu. Dan ini menurut saya hal-hal yang seharusnya kita biasakan, memberikan kontribusi yang sangat penting di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saya ingin beberapa catatan saja, karena ini menurut saya mungkin catatan ini bisa dimasukkan oleh Pak Kanto di dalam konteks ini di mana sisinya. Kalau tadi dikatakan ada level keluarga dan individu, mungkin itu benar ya. Tapi menurut saya kalau level tingkat sosial dan lingkungan hidup itu tidak bisa terpisah dari masalah kenegaraan. Karena yang dimiliki oleh manusia itu, masyarakat itu maksimal keluarga. Di luar itu dia sudah kena sistem yang lebih besar. Itu namanya sistem negara, sistem kenegaraan. Jadi kalau bicara tentang bagaimana tingkat sosial yang bagus, lingkungan yang bagus, itu pasti karena manajemen negara. Sedangkan kalau personal dan individu, keluarga dan personal, itu mungkin lingkupnya masih bisa kita anggap ya porsi individu itu bisalah mengatasinya. Nah, jadi di dalam kalau kita kaitkan dengan kekafahan di dalam Islam, Islam kafah, Islam yang utuh. Maka saya melihatnya itu dari dua sisi. Sebagai Islam yang terkait dengan masalah pribadi, apakah dia sudah melakukan aktivitas tuntunan Islam yang terkait dengan masalah pribadi dan keluarga. Sedangkan yang kedua, apakah dia bisa membuat sebuah kondisi sosial kenegaraan yang benar, sejahtera, itu levelnya adalah apakah syariat tuntunan Islam yang terkait dengan mengurus negara, mengurus organisasi, itu sudah benar atau tidak. Jadi dalam tadi catatan yang di belakang tadi saya lihat betul itu. Bahwa semuanya itu konteksnya adalah penerapan tuntunan Islam. Tidak boleh melanggar keluar dari syariat. Jadi dua level syariat ini yang menurut saya
sangat menentukan kesejahteraan dari mereka yang terkait dengan masalah tuntunan itu. Saya berikan contoh mungkin yang paling sederhana kalau personal ya. Kalau orang itu mungkin di dalam suatu lingkungan yang sangat buruk, tapi dia sudah mengikuti tuntunan Islam yang terkait dengan masalah personal. Dia sudah bertuhan dengan Tuhan yang benar. Dia sudah melakukan proses pendekatan dengan Tuhan melalui ritual Islam. Dia sudah mengerjakan sesuatu yang bersifat personal yang bagus. Suka membantu orang, suka menolong orang. Dia menghindarkan dari perbuatan jahat dan dari tempat-tempat yang jahat. Saya mengatakan dia bisa mendapatkan itu kesejahteraan personal. Walaupun dia tidak kaya. Dan itu yang saya mengatakan syariat personal memberikan efek kesuksesan personal. Contoh ekstrim yang saya mengatakan begini, Bilal. Bilal itu budak. Budak. Kerjaannya budak. Dia punya juragan. Tapi begitu dia masuk Islam, bertuhankan yang benar, terus dia mengikuti tuntunan Islam yang personal, yang terkait dengan masalah kepribadiannya dia, komunikasinya dia dengan Tuhan. Walaupun dia disiksa, dia masih menjadi manusia, individu yang benar. Nah, ini yang saya mengatakan tingkat kesuksesan personal. Walaupun dia di dalam lumpur lingkungan yang rusak. Nah, itu satu aspek dari Islam. Nah, aspek yang kedua dari Islam itu dikerjakan Rasulullah di waktu di Madinah. Yaitu dalam proses pengelolaan sebuah society, suatu negara, Madinah. Disitulah diterapkan tadi itu yang disebutkan keadilan, hukum, kesejahteraan, menanggung, sharing, segala macam kebutuhan masyarakat. Di situ berperanlah kemudian syariat yang terkait dengan masalah pengelolaan negara. Terkait misalnya pengelolaan negara ini kebebasan orang beragama. Dia memberikan kebebasan orang beragama. Jadi menurut saya kalau ini yang dibuat klasifikasi yang lebih simple, maka menurut saya di situ letaknya. Jadi bagaimana tuntunan Islam yang terkait dengan pengelolaan sebuah society, suatu sistem sosial yang utuh, yaitu negara, itu akan mendatangkan kesejahteraan yang kriterianya tadi sudah disebutkan oleh paper yang sudah diseringkas oleh Pak Kanto. Dan ujungnya, saudara sekalian, akhirat. Tadi yang Pak Kanto belum memberikan deskripsi yang lebih jelas. Saya mengatakan begini, di dalam akhirat itu semuanya kembali pada personal. Ini jangan lupa. Nggak ada di akhirat itu keluarga. Di akhirat negara itu enggak. Kalau akhirat dalam Islam itu personal. Jadi artinya efek semua yang di dunia ini kembalinya personal di akhirat itu. Mereka yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dunia sesuai dengan syariat, apakah dia sebagai hamba saya, budak, maupun nanti sampai pada sebagai presiden, sebagai organisasi, ketua organisasi, dia personal mendapatkan akhirat. Dan secara ringkas saya hanya ngeri saja, Pak Kanto. Ngeri saya itu begini. Kalau sekarang di dunia, sok mentang-mentang sebagai penguasa, mentang-mentang sebagai seorang ahli agama, tapi kemudian dia tidak menerapkan ajaran agamanya dengan benar dan utuh. Walaupun kelihatannya di dunia ini sejahtera pribadi dan sejahtera sosial, akhirnya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, yang sepertinya di dunia ini ya biasa-biasa saja, bahkan mungkin di teror sana, teror sini, dan dia tetap istiqomah dengan tuntunan Islam yang kafah, insya Allah akhiratnya dia mendapatkan suatu kesuksesan yang luar biasa. Mungkin itu catatan saya, Saudara Farid, sebagai
komentar terhadap papernya Pak Kato yang sangat baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustadz Fuad tadi atas ringkasan panjenengan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Kadang mungkin dari secara duniawi kita dianggap biasa-biasa saja, tapi ketika kita istiqomah menjalankan itu semua secara kafah, insya Allah nanti itu akan imbasnya untuk personal kita di akhirat nanti. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, itu ringkasan yang mengena Ustadz, masya Allah ya. Wah, benar-benar malam hari ini kita diingatkan lagi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa apa sih tujuan kita hidup ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah diringkas oleh Ustadz Fuad. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan dalam kajian kita malam hari ini, karena harapannya di dalam kajian kita malam ini kita bisa saling interaktif ya, kita bisa saling menambahkan diskusi. Oke, bagaimana cara operasionalnya seperti apa? Monggo, silakan. Bisa nuliskan, panjenengan bisa menuliskan di chat kalau mau ada yang ditambahkan atau ditanyakan, atau bisa langsung on audionya. Oke, karena kajian kita malam ini tentang bagaimana sih sejahtera itu seperti apa. Oke, esensi sebuah sejahtera itu, makna kesejahteraan itu, tapi dalam bingkai Islam secara kafah. Monggo, alhamdulillah karena di malam hari ini banyak guru-guru besar, mungkin bisa menambahkan, ada Prof. Haryadi, ada Prof. Sugimin, juga monggo mungkin bisa menambahkan dari pandangan beliau, para guru-guru besar ini, monggo. Ya, sebentar Pak Farid ya. Silakan Pak Kanto, ada mau menambahkan? Mungkin ini hanya masalah kebahasaan Indonesia saja. Saya mungkin dari tadi siang itu berpikir terus di malam itu apa tingkat apa sebetulnya kalau boleh saya ganti aja itu arena daripada suatu kesejahteraan itu. Satu, arenanya keluarga dan individu, arenanya itu adalah sosial dan lingkungan hidup. Sosial itu macam-macam itu ya pengurus masjid, ya jadi kepala sekolah, atau jadi apa, jadi semua perangkat-perangkat sosial itu. Dan arena yang ketiga yaitu secara nasional, yaitu negara. Jadi itu apanya? Arenanya lah gitu. Jadi tiga-tiganya itu harus ada. Maksud saya gitu aja. Jadi masih Bilal itu jadi hebat karena kan juga ada figur Rasulullah di situ. Jangan lupa itu. Kalau tidak ada Rasulullah barangkali dia sudah tidak tahu jadi apa itu. Menurut saya loh ya, dinamika sosial itu tetap ada. Karena itu tadi saya menyatakan bahwa salah satu peran kafah itu adalah melakukan peran sosial. Sudah tentu peran sosial, yaitu misalnya menjadi ketua RT katanya Pak Fuad itu, atau ketua RW, atau jadi pengurus kematian. Peran sosial itu dilakukan, atau membersihkan lingkungan, ikut menjaga keamanan di RW-nya. Dan ini yang penting prinsip Islamnya jalan gitu. Kan gitu. Sekarang ini kan banyak RT-RT dalam masa pandemi ini kan banyak yang menyalahgunakan BLT dan lainnya itu. Dan termasuk dalam masalah di tingkat lingkungan hidup ya harus punya keberanian. Karena itu nanti kalau itu saya kira terkaitlah ketiga-tiganya itu. Ya, jadi kita sudah punya lembaga macam-macam, tapi kalau seperti sekarang ada yang bilang masjid dibatasi. Dalam Islam kan itu pusat gerakan kebudayaannya juga, kebudayaan kehidupan masyarakat itu. Saya kira itulah, saya setuju dengan Pak Fuad itu. Tapi tiga-tiga itu terkait sebetulnya. Arena saja kalau boleh saya bilang. Pada waktu pada seorang menjadi kepala daerah misalnya, ya itu jadinya untuk menjadi kepala daerah juga tidak boleh, misalnya jual beli suara gitu. Itu arenanya saja kalau boleh saya sebutkan. Terima kasih. Pak Kamto, matur nuwun tambahnya. Pak Kamto tadi menambahkan bahwa
tiga lingkup itu saling berkaitan ya, terkait sosial dan juga lingkungan. Dan dimanapun kita berada posisi kita, ya apapun yang kita diemban amanah apapun ya di dunia ini, ketika ngomong kesejahteraan ini bahwasannya kita harus benar-benar mengemban amanah itu secara kafah ya, apapun itu ya, karena pada saat ini bagaimana sih kita mengembangkan sebuah amanah itu dengan konsep Islam secara kafah, walaupun itu hal-hal yang kecil ya. Itu tadi yang ditambahkan oleh Pak Kanto untuk materi kita malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Kanto sudah menambahkan tadi. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan lagi terkait materi kita malam ini tentang bagaimana sih sejahtera itu secara Islam secara kafah, mensejahterakan masyarakat dari lingkup dari segi Islam secara kafah. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menambahkan terkait materi kita hari ini, monggo, atau ada yang mau diskusi dan ditanyakan, silakan. Karena alhamdulillah mensejahterakan masyarakat melalui Islam kafah ini benar-benar harus secara konkret, karena dengan kondisi pada saat ini banyak sekali permasalahan di lingkungan kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau menambahkan? Monggo Prof. Silakan, monggo Prof. Ya, karena pengalaman ada. Jadi apapun teorinya sebenarnya kerusakan di kita ini kan sebenarnya unsur yang utama itu adalah karakter. Jadi sepanjang saya lihat itu ya, bahwa karakter ini terutama di tingkat-tingkat yang kepemimpinan itu semakin lama kok kelihatannya ya semakin rusak. Apakah itu karena filosofinya yang salah? Jadi sebenarnya pemimpin itu kan istilahnya itu masyarakat yang mengangkat ya. Artinya masyarakat itu tahu kalau ini adalah orang yang memang punya kemampuan, punya itu karakternya berkedapan yang diangkat. Setelah itu mulai timbul kerusakannya itu karena filosofinya itu sudah beda. Ketika saya di sekolah itu untuk menjadi ketua kelas itu tidak ada orang pilihlah saya untuk ketua kelas, tidak. Dari orang-orang di kelas itu menentukan, oh kamu yang pantas karena kamu punya ini dan sebagainya. Jadi orang lain yang tahu tentang kemampuan lah. Mulai dari kerusakan itu karakter yang itu karena mulainya bahwa pilihlah saya. Sehingga karena pilihlah saya, maka bagaimana dia kampanye, yang di kampanye itulah sesuatu yang sering diungkapkannya, sesuatu yang ya malah tidak benar gitu. Padahal itu tidak benar agar dia bisa menjadi pemikir. Ya itulah masalah karakter ini memang ya bagaimana ya untuk bisa diperbaiki agar supaya para kekuatan mulai tingkat bawah sampai saat itu ya karakter menjadi tumpuan utama. Ya karena itu di dalam pendidikan pun sebenarnya pembangunan karakter itu adalah sangat diutamakan. Seperti kita belajar itu untuk apa? Mencari ilmu untuk apa? Sebenarnya kan itu untuk kehidupan kita lah. Kalau kita sudah berusaha untuk belajar untuk kehidupan, berarti di situ akan muncul masalah-masalah yang kaitan dengan ya, kehidupan di akhir itu. Ya, itulah. Lalu tentang keadilan. Jadi saya anak desa orang miskin. Tapi zaman dulu itu kita negara menyediakan kemampuan untuk supaya kamu yang miskin pun bisa sekolah sampai tingkat itu. Nah, tapi sekarang ini negara kelihatannya terhadap sekolah ini ya sepertinya banyak melepaskan.
Kalau sekarang misalnya perguruan tinggi aja yang dulu itu semua, mereka loh sekarang perguruan tinggi itu sudah mencari uang sendiri sehingga ya akhirnya orang-orang yang pinter miskin pun tidak bisa. Jadi sebenarnya kerusakan yang sekarang itu sebenarnya ya karena kartu mafia terutama ya tadi kalau sudah pilihlah saya maka dengan dirinya dia memilih untuk apa ya kampanye keluarkan uangnya harus kembali dari mana kembali ya dia satu-satunya korupsi. Sebenarnya kalau namanya pemimpin itu kan sudah ya apalagi tingkat negara itu yang namanya bayarannya itu sudah sangat besar ya dibandingkan dengan saya kok dengar bayaran kok bisa 330 berapa itu juta atau apa itu per bulan. Itu juga loh yang menentukan siapa kok bisa seperti itu gitu loh. Itu adalah pengertian dari kajian apakah kemampuan untuk melakukan sesuatu itu punya nilai sebesar itu. Ya katakanlah aja Prof. Ansari ya, profesor gajinya ya paling terakhir barangkali mungkin sekitar 15 juta, 10 juta ya. Nanti dibandingkan padahal itu sudah golongan 4E, dibandingkan dengan yang ini kok bisa 330 juta, ketua BPIP saja berapa itu nah? Berapa saya itu sampai heran kok bisa ratusan juta untuk menjadi hanya ketua ini. Ketua apa? Kok sepertinya kalau sudah itu kok uang itu seperti dibagi-bagi itulah ya itulah sebenarnya rasa keadilan, rasa istilahnya itu karakter dan sebagainya itu yang sebenarnya harus dibangun supaya ya tingkat kesejahteraan itu di tingkat bawah bisa dipenuhi dengan bagus, juga pendidikan karakter, pendidikan agama itu ya dikuatkan. Begitulah kira-kira arah saya yang mengalami hidup ya mulai zaman Belanda sampai sekarang ini kok rasanya semakin lama itu kok kerusakan itu karena letaknya itu loh, karakternya manusianya itu kok semakin lama semakin kurang itulah menurut saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Prof. Sugimin yang sudah menyampaikan tentang pengalaman hidupnya. Bagaimana tadi Prof. Sugimin ngomong tentang karakter. Ada sebuah kemunduran. Oke, yang tadi Prof. Sugimin sudah ngomong panjang lebar, mulai zaman dulu sampai sekarang memang terkait karakter dan keadilan tadi yang menjadi yang perlu memang benar-benar harus dikuatkan lagi. Ya. Baik. Begini Pak Farid, Ya, kalau boleh nambah sedikit kan Pak Gimin ini, ya, supaya kita pisahkan antara ya karakter personal dan karakter dalam bentuk aturan main di dalam satu sistem. Ya. Jadi ini menurut saya pendekatannya harus jelas. Jadi kalau kita bicara tentang masalah akhlak, perilaku, kebiasaan dari person, jujur, korek, istiqomah, rajin, itu personal karakter. Ini memang harus dibangun. Tapi begitu kita bicara mengenai masalah bahwa kalau ada orang terus mengajukan diri menjadi pejabat, padahal dia tidak qualified, itu diatasi tidak oleh karakter, diatasi oleh sistem. Bahwa dengan kompetensi seperti ini boleh masuk dia. Kompetensi seperti ini tidak boleh masuk dia. Jadi ada dua sisi karakter personal yang harus dibina. Nah, pembinaannya itu bisa dari pendidikan personal keluarga dan seterusnya. Dan yang kedua, sistem dari suatu negara
yang mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Ini tidak layak mempunyai gaji 350 juta per bulan. Nah, itu sistem. Dan sistem itu dalam Islam ada. Nah, sistem dalam Islam ada ini yang tidak dilakukan. Dalam Islam itu dikatakan antara gaji yang terendah dan gaji yang tertinggi itu maksimum 40 kali. Jadi kalau seorang tukang sapu 1 juta, pejabat tertinggi itu paling banyak yang 40 juta. Nah, itu sistem itu. Itu bukan karakter. Nah, jadi di dalam proses membangun kesejahteraan ini, dua-duanya harus kita siapkan. Manusianya kita berikan pendidikan, karakter yang benar, sistem pengelolaan negeri yang tadi dikatakan Pak Koto seperti governance, itu harus mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi inilah menurut saya dua sisi ini yang mungkin harus kita bangun secara simultan. Nah, sering yang terjadi adalah ada proses perusahaan akhlak pribadi menghasilkan sistem negara yang rusak, sistem negara yang rusak menghasilkan karakter pribadi yang tambah rusak, dan terjadilah proses snowballing effect. Akhirnya semuanya menjadi rusak, punah. Dan itulah yang saya bilang trickle down effect yang memberikan efek spiraling down dari suatu society. Saya kira mungkin ini untuk memudahkan saja, untuk memudahkan kita memilih mana yang terkait dengan masalah personal, mana terpilih yang terkait dengan masalah aturan-aturan main dalam sistem governance system itu. Nah, di sini agama itu sudah memberikan penjelasan. Yang saya maksudkan agama Islam ya. Saya tidak bicara tentang agama yang non-Islam karena itu urusan orang lain ya. Jadi di dalam agama Islam jelas sekali aturan main yang diberikan pada waktu kita ngatur negara. Tidak boleh riba, tidak boleh bisnis barang haram, tidak boleh gaji yang terlalu tinggi. Jadi ini sesuatu yang menurut saya yang jarang dikerjakan. Demikian juga akhlak pribadi. Kita nggak bisa mendapatkan akhlak pribadi itu dari sains, itu nggak ada. Akhlak itu ya dari wahyu Allah. Nggak ada sainsnya untuk akhlak, itu nggak ada. Jadi harusnya kembalinya bangsa Indonesia ini kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam yang bisa membuat negeri ini bisa menjadi negeri hebat. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih, maaf. Baik. Terima kasih Ustadz Fuad untuk catatannya tadi. Perlu dibedakan antara karakter personal dengan sebuah sistem. Ya, jadi bagaimana agama Islam ini sebenarnya sudah memberikan penjelasan dan tuntunan yang secara lengkap. Tergantung kita sebagai umatnya, apakah mau menjalankan atau tidak. Karena kita majelis malam ini mengingatkan lagi tentang bagaimana berislam secara kafah. Ya, karena negara kita ini tadi yang Ustadz ngomongkan bagaimana sistem sudah begitu bobroknya, akhlak juga para orang-orang akhlaknya juga sudah ini mengalami kerusakan. Makanya mari kita di dalam majelis kita malam hari ini mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan Islam secara kafah. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa sudah jam 9 lebih 3 menit kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini, duduk kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk menyempurnakan kajian kita malam hari ini, kita akan tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya mohon maaf. Idina siratal mustaqim. Kalau saya salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.